Bagaimana tips mendidik anak laki-laki buat ibu yang single parent? Pertama, single parent dalam Islam itu banyak sejarah. Satu, lelaki terbaik dilahirkan oleh wanita single parent. Siapa? Yaitu Aminah. Aminah single parent. Oke, berarti laki-laki terbaik. Yang kedua, wanita terbaik dilahirkan juga oleh single parent. Siapa? Hana. Hana ini istrinya Imron melahirkan wanita terbaik single parent. Maka satu yang saya sampaikan, single parent tidak menutup peluang bahwa dia tidak akan sukses dengan tidak. Dia akan sukses kalau dia pelajari ilmunya. Apa yang bisa kita pelajari single parent? Satu, konsep single parent dalam Islam adalah be smart parent, not super parent. Itu dulu kata kuncinya. Sebagian besar ibu-ibu itu menjadi single parent, dia memaksa jadi super parent. Bedanya di mana, Ustadz? Bedanya kalau kita lagi nyetir kendaraan, tiba-tiba di tengah jalan mobil itu tertahan karena ada batu yang menghalangi. Keluarlah si supir ini, kebetulan ibu-ibu. Kemudian dia ingin menunjukkan dia super, dia dorong batu ini yang menghalangi supaya betul dia bisa mendorong batu tersebut. Kembali dia ke mobil, dia nyetir, di situ baru terasa, aduh, ini saya kakak, aduh pinggang sebenarnya. Orang lain menyapa, terus sakit nih gitu. Kenapa? Padahal kalau dia smart, dia bisa berpikir gini, aduh, gimana ya? Pak, minta tolong bisa. Saya ini mau lewat, saya perempuan, saya nggak bisa ini. Oh iya, ya Bu, ada pesan kami bantu, saya dorong. Disitulah dia bilang setelah kasih uang, makasih ya, jalan. Maka itu smart parent. Maka smart parent konsepnya adalah mengetahui kebutuhan anak dan dia tinggal mencari siapa yang akan menjalaninya. Contoh, ketika Bunda Aminah sadar anak-anak di umur awal membutuhkan stimulasi bahasa karena bahasa Arab di kota Mekah rusak, maka seorang Bunda Aminah menyadari kalau dipertahankan diasuh di Mekah, itu akan membuat stimulasi bahasa Arab itu mempengaruhi pikiran anaknya di masa kecil. Maka diasuhlah dia walaupun hatinya mungkin tidak rela, tapi harus dilakukan demi cintanya pada anaknya. Maka diasuhlah baginda Nabi di daerah yang kita kenal namanya sebagai Bani Sa'ad, yaitu Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Di antara penjelasan para ahli sirah karena ingin menyelamatkan bahasa yang sejatinya menjadi kebutuhan anak di umur-umur awal. Karena bahasa itu mempengaruhi perilaku seperti disebutkan di surah Al-Ahzab ayat 77. Ya ladzina amanu taqullah qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Jadi kata qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Jadi kalau kata-kata baik akan mempengaruhi amalanmu, perbaiki dan memperbaiki amalan, menghapuskan kesalahanmu. Jadi kata-kata itu mempengaruhi. Jadi itu yang pertama kali yang kita bahas. Yang kedua, ketika dia sadar bahwa di umur 6 tahun itu Rasulullah harus dapat otot kelaki-lakian, bahwa seorang anak laki-laki harus dapat sosok laki-laki, dia harus mendownload laki-lakinya. Maka disitulah kakeknya hadir. Kakeknya hadir dan ketika kakeknya wafat, pamannya hadir. Itu baginda Nabi. Itu juga dengan Maryam. Maryam itu ketika dia membutuhkan figur, diantaranya Nabi Zakaria. Berarti seorang ibu tetaplah di posnya sebagai al-wadud, sebagaimana perintah Rasulullah, wanita itu menjadi kan satu wadudnya. Maka ibu kalau untuk beberapa hal yang membuat seorang ayah tidak terlibat, bisa meminta bantuan pihak luar, itu disebut smart parent. Wallahu a'lam.